Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian yang insyaallah semoga senantiasa dicintai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita rehat, ya. Rehat setelah sibuk sepekan di pabrik, ya. Di tempat aktivitas masing-masing, ya. Kita berlibur, liburan yang insyaallah pasti membawa kebahagiaan mutlak bagi kita dunia dan akhirat, ya. Yaitu liburan kemana? Ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka tidak ada lain, ya, kecuali dalam rangka menuntut ilmu, menambah perbendaharaan ilmu kita yang, ya, kita yakin bahwasanya subhanallah, kebahagiaan, kesempurnaan seorang hamba di dunia sampai bertemu dengan Allah di akhirat sesuai dengan kekuatan dan kesempurnaan ilmunya. Ya, sekali lagi bahwa kebahagiaan dan kesempurnaan seorang hamba di dunia dan di akhirat sesuai dengan apa? Kesempurnaan ilmunya. Kalau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, beliau mengatakan kamalul insan, bahwa kesempurnaan seorang manusia menjadi manusia yang sempurna, ya. Kamalul insan wa sa'adatihi wa sa'adatuhu, begitu juga kebahagiaannya seorang hamba, seorang manusia akan sempurna dan bahagia, kata beliau, innama yakunu bil ilmi wal iman. Ya. Tidak akan dia dapatkan kesempurnaan dan kebahagiaan itu kecuali dengan apa? Ilmu dan iman. Dua perkara itu, ilmu dan iman. Lalu kata beliau, fa bi qadri ma yafutuhu minal ilmi wal iman, maka dengan kadar kurangnya atau hilangnya ilmu dan iman pada seorang hamba, yafutuhu minal kamali was sa'adati fid dunya wal akhirah, ya, maka juga berkurangnya kesempurnaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, maka subhanallah, ini kaidah bagi kita semuanya yang harus kita pegang dan senantiasa kita jaga dan terus kita semangat, yaitu berusaha senantiasa kita menambah perbendaharaan ilmu kita, yang dengan itu ya juga akan menambah kekuatan ilmu kita, kekuatan iman kita. Ya, sebagaimana Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan al-ilmu minal iman bimanzilatir ruhi minal jasad. Bahwasanya kedudukan ilmu pada keimanan seseorang, kedudukannya dalam seperti apa? Ruh di dalam jasad. Ya.
Sebagaimana tidak ada jasad tanpa ruh, maka sama tidak ada iman juga tanpa apa? Tanpa ilmu. Ya, maka alhamdulillah, ya semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita istiqamah, semangat dan kekuatan untuk senantiasa talabul ilmi, yang itu juga merupakan kefarduan bagi kita. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, ya. Bahwasanya menuntut ilmu fardu atas setiap muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita ya dari kitab, Masya Allah ya, sudah hampir lewat setengahnya nih. Dari tahun berapa kita mulai? Tahun lupa ya. Sampai tahun berapa ini? Sampai antara antum yang duluan wafat atau ana duluan. Ya, tapi si ana berharap antum dulu ya. Ya, alhamdulillah. Semoga insyaallah ayol ikhwah, yaitu kitab ini yang ditulis oleh pemilik yang sudah mendahului kita, tentunya Syekh Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullah. Ya, nas'allahu taala an yarhamahu rahmatan wasi'ah. Kita doakan beliau, subhanallah, dan beliau insyaallah senantiasa kebanjiran. Ya, kebanjiran apa? Kebanjiran pahala. Hari ini saja Masya Allah. Ya, banjir pahala beliau dari sini, dan juga tentunya dari tempat-tempat yang lain, dari murid-muridnya yang membahas kitabnya. Karena salah satu yang insya Allah menjadi oleh-oleh kita, semuanya tahu dan berlanjut terus, tidak akan pernah berhenti mengalir apa? Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat. Masya Allah ya. Maka insya Allah mudah-mudahan Allah terima amal soleh dari beliau, dan kitab ini ya menjadi amal soleh yang terus mengalir, dan kita sudah melewati pertengahannya. Dan pembahasannya tentang apa? Aqidah. Apa aqidah, Pak? Min syarrin nafasati fil apa? Fil uqad. Ya, hafal ayatnya ya. Min syarrin nafasati fil uqad. Aqidah dari kata bahasa aqada ya'qidu. Ya. Dan kita berlindung dari tukang sihir yang suka mengikat kuat di bukul-bukul. Ya, maka akidah secara etimologi apa? Ikatan yang sangat kuat. Ya, yang sulit untuk diurai. Ya, aqada ya'qidu. Makanya kalau nikah disebut apa? Hah? Sudah nikah belum antum? Disebut apa? Aqdun nikah. Dikuatkan. Ya, makanya kalau sudah nikah jangan coba cerai ya. Jangan coba-coba cerai itu. Sudah kuat malah dipudarkan lah, ya. Itu secara etimologi. Dan secara ya syariat atau syara' atau istilah, tentunya subhanallah merupakan perkara asas yang tidak boleh retak apalagi rusak. Retak saja tidak boleh. Ya. Makanya perkara akidah tidak nerima khilaf. Sekali lagi, perkara akidah tidak nerima khilaf, perselisihan. Kalau perkara cabang yang kita kenal dengan apa, Pak? Fikih. Nerima khilaf tidak? Nah, yang itu kunut, yang ini tidak. Betul? Nah, yang itu Masya Allah tahiyatnya, geraknya pun berbeda, ada yang gini, ada yang gini. Ya, bergerak-gerak, ada yang diam. Maka alhamdulillah. Ya, itu perkara yang ya masih menerima bila terjadi khilaf, ijtihad. Tapi akidah, kalau terjadi perselisihan, imma dia sesat atau dia lurus. Pilihannya cuma dua. Ya. Maka di sini subhanallah, perhatian kita terhadap akidah di atas segala-galanya. Karena antara rusak atau benar, salah atau benar, batil atau hak. Ya.
Nah ini dan fenomenanya terjadi. Bahkan subhanallah, semakin akhir zaman semakin semarak penyimpangan akidah. Insyaallah tidak asing bagi antum ramalan Nabi SAW, ramalan yang hak wahyu, ya, tentang terpecahnya umat kepada berapa sekian golongan. Ya. Lalu kata Nabi, kulluhum finnar, semuanya terancam neraka. Kata para ulama, subhanallah, ya, terpecahnya umat ke dalam golongan-golongan ini, ya, sehingga mereka terancam neraka Allah Subhanahu wa taala, adalah keumuman, bahkan semuanya dalam bab akidah. Semuanya dalam apa? Bab akidah. Ya, keyakinan. Ya, karena khilaf dalam usulan fikih, ya, tidak menyebabkan seseorang masuk neraka. Ya, idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajrani. Apabila seorang hakim ulama berijtihad lalu dia benar, dia dapat berapa? 2 pahala. Wa in ijtahada fa akhtaha falahu ajrun. Dan barang siapa yang berijtihad lalu dia keliru, salah, maka dia dapat 1 pahala. Ya, tetap dia berpahala. Terus kita siapa? Kita mujtahid lah, kita muqallid. Ya, maka muqallid pun mengikuti mana yang lebih tenang. Ya, dari pendapat para ulama dalam urusan ijtihad. Ya, sehingga alhamdulillah, ya, di sini ya tidak menjadikan seorang kufur atau tidak, atau sesat atau tidak. Oleh karena itu, ma'asyar muslimin lahirullah. Ya, dan perkara ini berarti perkara yang mulai diremehkan. Ya, karena tadi di akhir zaman banyaknya perpecahan, berarti sedikit sekali yang di atas kebenaran. Ya, maka oleh karena itu subhanallah, perkara akidah yang fundamental, yang primer dalam agama, yang merupakan asas, jangan sampai kita retak apalagi rusak. Jangan sampai keliru. Ya, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala juga Rasulullah SAW, ya, yang menginginkan hambanya senantiasa lurus, kuat, selamat, dan masuk surga, tentunya senantiasa menjaga akidah ini. Menjaga akidah ini. Sebagaimana terjaganya Al-Quran. Al-Quran terjaga apa? Hah? Sumber akidah apa? Al-Quran. Ya. Pokok dasar akidah Quran. Lalu ia dikuatkan dan ditafsirkan oleh apa? Hadis. Alhamdulillah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hadirkan orang-orang yang senantiasa menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga subhanallah nampak, oh ini hadis sahih, ini juga hadis dhaif, bahkan ini hadis palsu. Karena betapa banyak kerusakan pun disebabkan apa? Hadis-hadis yang apa, Pak? Ima dhaif, ima palsu. Masya Allah. Ya. Idza ayatkumul umur fa'alaikum bi ashabil kubur. Masya Allah. Ya, semangat ya. Kalau lagi susah, kesusahan, jangan kemana-mana, ke kuburan saja. Oh, pantas semangat ke kuburan. Ya. Padahal hadis tersebut sama sekali tidak ada dalam literatur sunnah. Na'udzubillah. Nah, maka Allah siapkan, ya, Allah siapkan, yaitu orang-orang yang senantiasa mengipasi debu dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kisahnya siapa? Abu Hurairah. Maaf, Abu Hurairah. Siapa? Imam Bukhari rahimahullah. Ya, ya ketika diminta oleh gurunya, ya untuk untuk menghilangkan yang dhaif, maka beliau menuliskan surah Sahih Bukhari. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, begitu juga dijaga, ya, dijaga akidah ini dengan terjaganya apa? Pemahaman yang sahih dari pemahaman murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga regenerasi pemahaman terus akan ada.
Ya, sahabah wa tabi'in ya wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Akan senantiasa. Ya. Karena itu juga merupakan sumber akidah. Sumber akidah selain Quran, sunnah, juga tidak ragu bagi kita, subhanallah, pemahaman yang pasti, ya, pemahaman yang kuat, yaitu pemahaman murid-murid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak diragukan lagi. Dan sampai sinilah dasar agama kita berhenti, Pak. Sampai sini. Ya, yang datang setelahnya bergantung kepada 3 perkara ini. Qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah, dan itulah inti dan isi dari apa? Ahlus sunnati wal jamaah. Ya, ahlus sunnati wal jamaah. Ma ana alaihi wa ashabi. Ya, itu orang-orang yang berjalan di atas jalanku dan jalan sahabatku. Luar biasa. Kaum muslimin rahimakumullah, semakin akhir zaman harus semakin kuat. Ya. Kenapa? Karena sampai makanya kata Nabi, addu 'alaiha bin nawajid. Betul ya? Kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin, addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan geraham. Kenapa, Pak? Karena akan ada masa dan saatnya sudah tiba di mana subhanallah akidah yang batil justru itu dianggap hak. Ya. Dan sebaliknya akidah yang hak justru dianggap apa? Nyeleneh. Dalam segala hal, subhanallah. Ya. Bahkan dicemooh, bahkan dituduh. Ya. Dan begitulah. Ya, dan itu adalah ujian ya bagi kita. Maka hendaknya kita sekali lagi semakin akhir zaman, teman-teman semuanya, subhanallah. Apa sih yang paling berharga bagi antum? Istri apa anak? Atau simpanan emas antam yang lagi mahal? Woi, ayo harus kita samakan dulu persepsi. Apa yang paling berharga bagi antum dalam kehidupan ini? Nah, ya. Kalau di benak kita dunia, ya selesai. Ya, lah. Yang paling berharga, yang wajib dijaga, ya, oleh kita adalah apa? Akidah kita, agama kita. Ya, kita lebih memilih, maaf, na'udzubillah. Ya, semoga Allah luaskan kita. Memilih yaitu ganjel perut dengan batu. Atau kita miskin papa. Ruba ash'asa aghbar, kata Nabi. Betapa banyak orang yang ash'as. Rambutnya kusut, wajahnya peluh dengan apa? Dengan debu, maksudnya kismit, miskin. Madfu'un indal abwab, ditolak di pintu manapun. Maksudnya dia tidak bisa memberikan rekomendasi atau minta rekomendasi. Tapi kata Nabi, lau aqsama 'alallah la abar. Tapi kalau dia bersumpah dengan nama Allah, Allah penuhi sumpah. Di atas apa? Kekuatan agamanya, kekuatan akidahnya. Maka ikhwah, awas nih, jangan sampai cek orang Sunda mau ulah serap. Jangan sampai kita silau dengan dunia atau dengan ahlud dunia. Ya, ketahuilah bahwasanya perkara yang paling berharga, yang paling kuat harganya, yang harus kita paling jaga apa itu? Akidah kita, keislaman kita. Ya, jangan sampai luntur. Kata Nabi SAW, badiru bil a'mali fitanan. Ya, bersegeralah. Jangan lambat. Ya, semangatlah untuk beramal dalam agama ini. Amal yang sahih, amal yang saleh. Amal yang yaitu tentunya dengan ya apa? Pondasinya yang kuat ya. Karena amal pun bisa rusak nih, Pak. Kalau pondasinya akidahnya tidak kuat. Kata Nabi, berseraglah dengan beramal fitanan sebelum datang fitnah. Ya Allah, itu 14 ayat yang lalu Nabi sudah ingatkan. Sebelum datang fitnah, tapi sekarang fitnah sudah datang belum? Jamaah sudah datang belum? Fitnah apa? Fitnah syubhat dan syahwat. Luar biasa. Allahul musta'an. Kakita'il lailil mudlim.
Yang kalau sudah datang, kata Nabi, seperti malam yang gelap gulita. Allahu Akbar. Membuat kita buta. Buta rasa, buta mata, buta hati. Ya, sehingga kata Nabi dalam riwayatnya, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Yang terjadi apa? Seorang hamba tidak mengenal ini ma'ruf, tidak mengingkari yang mungkar. Tidak mengenal yang ma'ruf, tidak mengingkari mungkar. Hari ini. Apa ada antum risih dengan, maaf ya, melihat cewek. Nah, dengan apa? Dengan apa? Dengan campur aduk di setiap tempat. Apa ada? Sudah mulai luntur. Apa ada yang ke mall antum tutup telinga? Ada enggak? Di situ ada goyang dompet, ada pop, ada disco. Tutup telinga enggak? Slow man saja. Allahul musta'an. Ya kan? Belum lagi ternyata di sana ada amalan-amalan syirik, amalan bid'ah. Baik, maka Nabi SAW mengatakan, ya kaki ta'il seperti gelap malam yang gulita. Sehingga kata Nabi apa? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Pagi masih beriman, Pak. Allahul musta'an. Sorenya sudah kufur. Sudah mulai menjauh dari agama Allah, pelan-pelan akhirnya lewat. Walaupun prosesnya terkadang Pak pelan-pelan. Allahul musta'an. Betapa banyak hari ini kita, semoga Allah istiqomahkan kita. Dulunya ahlus sunnah. Bahkan dulunya ustaz. Salafi. Tapi sekarang musibah. Bahkan ribut sama muridnya. Iya kan? Ada tidak? Ada. Proses bertahap. Dan sebaliknya juga demikian. Sorenya beriman, paginya sudah kafir. Kenapa Pak? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya al-qalil. Dia jual agamanya dengan sekelumit kecil dari urusan dunia. Dunia yang memukau, dunia yang membuat kita silau, dunia yang membuat kita ambisi, dunia yang membuat kita yaitu berkompetisi, merasa takut dengan dunia sehingga subhanallah. Ayolah ikhwah. Ya, oleh karena itu bismillah, semoga Allah jaga kita di atas akidah yang sahih, dan tentunya ini butuh butuh militansi. Butuh kekuatan. Siap berjuang, jihad. Ya, membela agama Allah pada diri kita, apalagi bisa membela agama Allah di tengah umat kita. Ya, berkorban dengan harta kita, waktu kita, jiwa kita. Ya, yang penting kita selamat. Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kondisinya mencekam. Ya, kondisinya mencekam. Kalau tidak hati-hati lewat sudah. Betul apa tidak? Syubhat, syahwat, ya. Subhanallah, semoga Allah jaga kita semuanya, ya, dan keluarga kita. Oleh karena itu, dalam rangka itu, insya Allah kita, terus semangat. Safety-nya apa Pak? Safety-nya apa? Pengamannya apa? Ya ini sekarang, pengamannya ini. Bermajlis ilmu, talabul ilmi, dan senantiasa berkomunitas, berteman, bersahabat, ya, bersama orang-orang yang satu prinsip dan satu pemahaman bersama kita, ya, walaupun tentunya muamalah dengan siapapun. Barakallahu fikum, kaum muslimin rahimakumullah. Ya, kita masuk ke dalam pembahasan yang ke-42. Ya, sebagai dasar yaitu kajian kita, yaitu kitab Syarah Aqidah Sunnah. Dan sudah masuk ke pembahasan ke-42 dan sifatnya sepertinya murojaah, ya. Karena bagi kita insya Allah pembahasan ini sudah biasa. Baik, maksudnya sering kita dengar. Qala rahimahullah, ya, prinsip Ahlussunnah tentang din dan iman. Din dan iman. Din yang dimaksud apa Pak? Islam. Ya. Islam dan iman. Islam dan iman.
yang insya Allah semuanya sudah tahu bahwa urusan segala perkara Islam, ya, urusan segala perkara apa? Islam. Dan tentunya kalimat Islam ketika direndengkan dengan iman masing-masing punya makna. Ya, sering kita dengar ya. Islam ini tingkatan awal, Pak. Lalu ketika setelah antum masuk ke dalamnya dengan sempurna dan merasuk ke dalam hati, juga lisan dan amal, maka naik derajatnya kepada iman. Ya. Itu kalau direndengkan penyebutannya. Islam lebih kepada perkara zahir. Dan iman itu sudah merasuk ke batin. Tetapi bila disebutkan masing-masing, maka cakupannya adalah menyeluruh. Kalau saya katakan kepada Anda, hai kaum muslimin, berarti di sini bukan mukmin ya, cuma muslim. Begitu? La. Ya, atau dikatakan hayya ayyuhalladzina amanu. Hai orang beriman, maka otomatis cakupannya dia juga muslim, ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya Islam pokok segala kebahagiaan, kebaikan. Makanya Al-Imam Ibnu Munabbih rahimahullah, ya, beliau mengatakan ru'usun ni'ami salasa. Ya, pokok seluruh nikmat tiga. Ya, asas seluruh nikmat tiga. Awaluha, kata beliau, yang paling pertama nikmatul Islam. Nikmat apa? Nikmat Islam. Alladzi la yatimmu an-ni'am illa tatimmu ni'am illa biha. Kata beliau, yang seluruh nikmat tidak akan sempurna tanpa Islam. Apa? Insyaallah kaya tapi bukan muslim. Penguasa tapi bukan muslim. Apa lagi, Pak? Ganteng, cuantik tapi bukan muslim. Kira-kira gimana, Pak? Lah. Ya. Maka tentunya naudzubillah kerugian. Kalau dia tidak di atas apa? Islam, tidak di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih." Apakah sama mereka dengan orang-orang yang Allah lapangkan dadanya menerima Islam? Maka dia di atas cahaya Allah. Di atas cahaya Allah, nur. Ya. Kemudian tentunya iman. Ya. Pak Bu. Masuk ke dalam Islam maka mendapatkan mutlakul aman. Mutlakun aman. Ya, ada al-amnul mutlak, ada mutlakul aman. Dikit bedain ya. Masuk ke dalam Islam, maka akidah Ahlussunnah menyatakan si fulan hamba Allah masuk ke dalam Islam mendapatkan mutlakul aman. Apa artinya? Memiliki keamanan pokok, jaminan keamanan. Yaitu apa? Pasti masuk surga. Mutlakul aman. Ya. Masuk Islam, Pak, sekedar masuk Islam, alhamdulillah muslim. Dan berapa persen di negeri kita? Sekian puluh persen ya. Maka akidah Ahlussunnah mengatakan mereka memiliki mutlakul aman. Ya. Yaitu pokok dasar keamanan. Apa itu? Yaitu dipastikan masuk surga. Dipastikan masuk surga. La yadkhulul jannata illa nafsun muslimah. Namun tidak cukup sekedar dia sebagai muslim. Walaupun ada jaminan keamanan surga. Ya, kenapa? Karena pasti setiap kita kalau ditanya mau mampir ke neraka enggak? Mau enggak? Mau mampir tidak? Sampai alainya pun ditanya enggak mau. Ya. Sampai orang jahatnya pun enggak mau ditanya. Masuk neraka. Ya. Maka bila ingin ya, dia mendapatkan al-amnul mutlak. Keamanan yang mutlak allati la yusbikuhul adab. Yang tidak didahului oleh azab. Ya, maka dia harus naik kepada derajat al-iman. Ya. Nah, disitulah
Ya, ketika seorang hamba dari keislamannya langsung kemudian dia masuk ke dalam hati sanubarinya kekuatan iman yang memunculkan kekuatan amal, ya, maka dia masuk ke dalam apa? Derajat apa? Al-mu'min atau al-iman. Nanti disitulah apa? Terdapat tingkatan-tingkatannya. Terdapat tingkatan-tingkatannya. Apalagi subhanallah sampai kepada derajat yang tertinggi apa namanya, Pak? Ihsan. Allahu Akbar. Derajatnya para nabi dan orang-orang excellent. Naam. Yang hatinya senantiasa nyambung dengan Allah. Ya, hatinya senantiasa tidak pernah putus dengan Allah Subhanahu wa taala di setiap yaitu waktu dan kesempatan. Dan dia senantiasa bersama Allah, seakan-akan melihat Allah, kalaupun tidak Allah senantiasa melihatnya. Naam. Oleh karena itu, subhanallah, Allah telah menetapkan, bahkan ada surat Al-Muslimun apa Al-Mu'minun? Dalam Al-Quran suratnya Muslimun apa Mu'minun? Nah. Ya. Dan di awal suratnya Allah katakan kepastian mutlak. Qad aflahal mu'minun. Pasti bahagia. Pasti bahagia. Siapa? Orang-orang yang beriman. Pasti bahagia. Subhanallah. Bahagia di dunia, Pak Bu, dengan bahagia yang hakiki, bukan fata morgana. Anda ingin bahagia, ya sudah beriman. Ya. Dan bahagia di akhirat dengan bahagia yang pasti tidak mungkin tidak. Ya. Oleh karena itu ayat-ayat tentang iman sangat banyak, Pak. Contoh di surat Al-Kahfi yang sering kita baca ayat 107. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang beriman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ya. Di atas kekuatan iman dan amal saleh, maka Allah hadiahkan apa, Pak? Kanat lahum jannatul firdausi nuzul. Allahu Akbar. Percaya tidak antum? Percaya tidak? Nah, ya kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya baginya surga Firdaus. Ya. Nah, dalam surat Al-Maidah ayat 9. Apa kata Allah? Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Allah janjikan, Allah janji, Pak. Allahu Akbar. Kira-kira janji Allah luput apa tidak? La, abad. Maka kita wajib yakini, Pak. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Bagi mereka ada apa? Maghfirah. Apa maghfirah? Ampunan. Dan pahala yang sangat besar, maghfiratun fid dunya wa ajrun 'azimun fil akhirah ay al jannah. Insyaallah. Ya. Jangan sampai ayat-ayat ini lewat-lewat aja nih. Mau enggak sih? Wih, mau Firdaus aja. Menang wae. Semangat tidak? Nah. Ingin dapat ampunan tidak? Ya. Ayat yang tidak asing, contoh lagi, surat itu An-Nahl ayat 97. Surat apa? An-Nahl ayat 97. Apa kata Allah? Man 'amila salihan. Siapa yang senantiasa kuat di atas amal solehnya? Senantiasa kuat di atas amal solehnya. Min dzakarin au unsa. Baik dia lelaki ataupun awewe. Laki-laki atau wanita. Wa huwa mu'min. Dalam keadaan dia pun beriman kepada Allah. Maka sama dengan apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan hidupkan dia dengan kehidupan yang indah. Allahu Akbar. Indahnya versi siapa? Versi presiden apa versi lurah? Atau versi pembisnis? La, Rabbul Alamin. Allah jamin falanuhyiyannahu hayatan thayyibah.
Makanya kata para ulama, maaf ya. Saya ingin tanya, jangan jawab. Ada yang lagi galau nggak? Hah? Ada yang lagi galau nggak? Lagi galau, lagi cemas, tidur kelepak-kelipak, nggak tidur-tidur. Hah? Gundah gulana, kacau beliau. Berarti ada iman yang salah. Ada iman yang salah. Ada kekurangan iman. Ya? Kenapa? Karena mungkin mustahil Allah dusta. Kata Allah, innal ladzina amanu wa amilus shalihat, apa kata? Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan hidupkan dia dengan kehidupan yang indah. Itu di dunia. Lalu kata walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan balas nanti di akhirat dengan yaitu yang lebih gagah daripada sekedar amal mereka. Maksudnya apa? Surga. Dan seterusnya. Ya, yaitu ayat-ayat yang ya subhanallah sangat banyak. Bahkan tidak asing bagi kita, kata Imam Syafi'i gimana? Andai kata Allah tidak menurunkan tips kebahagiaan, Pak. Andai kata Allah tidak menurunkan tips kebahagiaan untuk hamba kecuali surat tersebut, ini saya cukup, selesai, selesai. Itu saja surat. Surat apa itu? Surat yang di situ bersumpah tentang antum dan umur antum. Ya, wal asr, demi masa, demi usia, demi umur, demi masa kehidupan kita. Innal insana lafi khusr. Bahwasanya manusia yaitu tenggelam, semuanya terjerumus ke dalam yaitu kerugian. Allahu akbar. Kata ulama, khasirad dunya wal akhirah. Ini manusia, Pak. Ya Allah, berarti apa? Ini menandakan kebanyakan. Saya ingin tanya sekarang, kita katakan, semua yang di masjid ini keluar kecuali siapa? Payani. Paham ya? Semua yang di masjid ini keluar kecuali Payani. Tapi ba'da kecuali itu, ba'da illa itu. Lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih sedikit. Berarti kebanyakan keluar. Innal insana lafi khusr. Hasbunallah. Antum insan bukan? Insan. Ya. Berarti kita termasuk judul ayat itu. Innal insan, berarti kita, Pak. Allah cerita tentang kita. Allah enggak cerita jin dalam ayat ini. Apalagi malaikat lah. Allah cerita kita anta insan. Yang ngaku insan tapi ya. Gitu kan, yang ngaku iblis ya naudzubillah. Iya, ngaku jin enggak tahu tuh. Innal insana lafi khusr. Ya, semua yang di masjid ini keluar. Illa kecuali Payani misalnya. Jadi Payani sendiri dia. Ya, ma ba'da illa aqallu ya mimma qablahu. Ini kaidah bahasa Arab. Yang setelah illa akan lebih sedikit. Masalahnya antum masuk yang mana nih? Yang insan apa yang ba'da illa? Semoga. Bagaimana supaya keluar? Maka Allah sebutkan. Dua nih. Begini ya. Ya. Dua untuk kesempurnaan diri. Dua terakhir untuk bisa menyempurnakan orang lain. Kesempurnaan diri dengan apa? Illa ladina amanu wa amilus salih. Maka ini kamalun nafs. Kesempurnaan diri. Dengan kekuatan iman dan amal saleh. Terus, kita juga berusaha bagaimana? Kalau kita sudah sempurna dan terus menyempurnakan diri, maka harus risih juga bagaimana orang lain sempurna. Maka muncullah kalimat apa? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ayo teman-teman semuanya. Saya ingin tanya, antum mati kapan? Woi, matinya kapan? Allahul musta'an, ya. Nah, saya kemarin ada acara ya di Tangerang. Temanya apa? Astagfirullah. Yang menyempurnakan amal di sisa umur. Ya. Masalahnya kita ini sisa umurnya berapa lagi, Pak? Wih, sisa umur kita berapa lagi? Ya.
Kalau secara statistik, yang pasti umur 60 tahun, 50 lebih dekat. Ya. Kan gitu kan, secara statistik 60, ada yang 60 di sini? Jangan nggak ngaku, ada yang ngaku? Ya, gitu. 60, 50 ya semakin dekat. Ya. Karena kata Nabi, umur umatku ya antara 60 70. Dan sedikit yang melalui itu kata Nabi. Secara statistik bahwasanya yang lebih tua lebih cepat mati. Tetapi secara person to person sama. Saya dulu apa bapak dulu? Yang jenggotnya sudah putih semua, ayo coba. Saya dulu apa bapak dulu? Wallah alam. Mungkin saya dulu. Mungkin bapak dulu. Mungkin ikhwan, nggak tahu gitu. Baik, sementara Allahu Akbar. Ya, luar biasa bahwa ya dunia darul amal dan akhirat darul jaza. Al yauma amalun la hisab. Ghadan hisabun la amal. Ya, hari ini tugas kita apa? Beramal. Ya, dengan kekuatan apa? Kekuatan iman. Makanya Pak Bu, subhanallah ya. Jangan sampai nih argo pahala tidak jalan nih. Betul, ya ini bukan omon-omon nih. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi berpacu dengan apa? Ilmu dan amal. Iman dan amal. Berpacu dengan iman dan amal. Ya bahkan ketika tidur pun bagaimana? Ya malaikat sibuk menulis amal soleh kita. Ketika tidur. Sejatinya begitu. Ya, oleh karena itu Allah mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya lillah wa mamati lillah. Ya, maka subhanallah ya, kaum muslimin sekali lagi harus betul-betul khawatir dan ya kita senantiasa menjaga diri kita untuk senantiasa di atas kekuatan iman dan amal. Iman dan amal. Ya, gimana Pak? Antum diagnosa apa? Diagnosa darah, asam urat, apa lagi? Aku tiap hari yang ngetesnya darah, asam urat, apa lagi? Kolesterol, iman ente didiagnosa. Lagi naik apa lagi turun? Ya karena yang naik dan turun yang berbahaya. Darah naik, darah turun, bodoh lah. Walaupun harus dijaga ya. Tapi masanya iman ini juga naik dan turun. Diagnosa. Al-imanu yazidu wa yanqus. Jangan sampai antum yankus. Ketika yankus modar, piye itu? Nauzubillah. Ya kita ingin iman kuat lalu Allah cabut nyawa kita. Betul apa tidak? Makanya perlu mengatakan ketika ditanya, apa itu husnul khatimah? Husnul khatimah adalah wafat dalam keadaan iman, ya kekuatan iman. Ya maka subhanallah ini penting ya. Baik kaum muslimin rahimakumullah. Kita akan bacakan kaidah-kaidah dalam bab ini. Ya, sekali lagi ya, ini adalah perkara yang insya Allah sering kita dengar, ya, dan tidak asing bagi kita semuanya. Ya, murojaah saja. Cakupan iman menurut Ahlus Sunnah apa? Cakupan iman, teman-teman semuanya. Isi iman menurut Ahlus Sunnah ada berapa? Ada berapa? Ada 3. Pertama apa? Ayyuh tasdiqun bil qalb. Yes. Pembenaran kuat dalam hati. Lalu iqrarun bil lisan. Yaitu kita mengikrarkan dengan lisan kita. Lalu amalun bil arkan. Yes. Ya bahwasanya cakupan iman, isi iman juga adalah amal dengan anggota badan, itu sebagai konsekuensinya. Dan itu bagian dan sepakat para ulama Ahlussunnah al-amalu minal iman. Ya. Al-amalu minal iman. Amal bagian daripada iman. Ya. Sehingga subhanallah, Pak Bu, amal itu konsekuensi kekuatan iman. Dan amal bagian daripada iman, hilangnya amal maka akan berpengaruh kepada iman. Bisa pengaruhnya berkurangnya iman,
bisa sampai keluarnya iman. Ya, bisa sampai kepada keluarnya iman. Al-Imam Syafi'i tidak asing perkataannya, ya kata beliau, al-imanu qaulun wa amal. Iman itu perkataan dan perbuatan. Ya, yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Fa inna qasal amal, kata beliau, maka bila amalnya berkurang, dalla ala dha'fil iman. Ini pertanda yaitu imannya apa? Imannya apa? Lemah. Ya, imannya lemah. Baik. Itu cakupan iman menurut Ahlussunnati wal Jamaah. Dan mohon maaf ya, dulu kita pernah kita bilang amal syarat sah iman atau syarat sempurna. Ini ya la. Ini perkataan tidak benar, bahwasanya syarat itu apa? Sesuatu di luar. Ya. Sesuatu di luar. Paham tidak? Kita wudu. Syarat sah salat apa? Wudu. Di luar salat apa di dalam salat? Di luar salat. Maka tidak boleh kita mengatakan wudu apa? Amal syarat. Lah. Tapi amal bagian daripada iman. Rukun iman itu amal. Ya. Baik, salah satunya yaitu keyakinan, ucapan dan perbuatan. Nah, kita bacakan dulu. Qala, iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan. Oke, jelas ya Pak ya? Jelas ya, ini akidah kita. Kenapa? Karena sebagaimana apa? Al-Karramiyah mengatakan apa? Iman cukup ucapan. Iman cukup kita mengucapkan. Ya, kalau sudah mengucapkan selesai, Anda beriman. Mau diyakini, mau diamal. Kemudian Mu'tazilah dan Asy'ariyah mengatakan iman at-tasdiq, cukup kita percaya. Cukup hati saja. Kita beriman lah. Tentunya ini pendapat yang batil. Baik. Yang kedua, amal perbuatan dan keseluruhan jenisnya yang meliputi amalan hati dan amalan anggota badan adalah termasuk hakikat iman. Ya, termasuk hakikat iman, bahkan konsekuensi iman adalah kekuatan amal. Dan ini otomatis, Pak. Ya. Makanya Nabi Allah SWT gambarkan iman seperti apa? Ya, ada asal, ada pokok, ya, yaitu kekuatan la ilaha illallah, kekuatan tauhid. Yang isinya apa? Kecintaan, rasa takut, ya, ketawakalan kepada Allah. Taib, maka akan menumbuhkan cabang. Cabangnya apa, Pak? Wa far'uha fis sama. Cabangnya apa? Amal. Ya, cabang daripada iman, amal. Maka ketika iman dasarnya yaitu tauhid, akidah yang lurus, kuat dalam hati seorang hamba, maka otomatis amalnya akan kuat. Ya, maka di sini dan amal konsekuensi daripada iman. Lalu kata beliau, Ahlussunnah tidak mengeluarkan amalan sekecil apapun dari hakikat iman, apalagi amalan-amalan besar. Intinya apa, Pak? Intinya seluruh amal bagian daripada iman. Sampai kata Nabi apa? Menyingkirkan apa? Masya Allah. Antum senyum itu iman bukan? Iman. Antum berbuka ceria, Masya Allah, iman. Apapun. Amal yang diridhai oleh Allah SWT itu bagian daripada iman. Karena nanti iman pun bercabang-cabang. Ya, cabang tertingginya apa? La ilaha illallah. Ini tertinggi dan terkuat dan ini asas. Kalau cabang tertingginya kuat, maka yang bergantung di bawahnya akan semuanya kuat. Kalau cabang tertingginya menancap sebagai pondasi, maka muncul yaitu cabang cabang-cabang amalnya akan juga kuat. Ya, oleh karena itu subhanallah, Pak, belajar tauhid, apa fungsinya belajar tauhid? Mohon maaf ya, sebagian meyakini belajar tauhid itu ya kita tidak datang ke dukun, betul. Kita tidak lagi pakai jimat, betul. Ya, kita tidak lagi nyembelih buat Nyiroro Kidul, betul. Tetapi ada perkara yang
ya harus kita tanamkan dengan kekuatan tauhid apa? Rasa cinta, rasa takut, ya, rasa tawakal, roja. Apa roja? Berharap kepada Allah yang dengan itu subhanallah ya seorang hamba yaitu memiliki kekuatan iman. Taib. Jadi sekali lagi ya prinsip kita semua amal termasuk iman. Sekarang nih kita duduk di masjid, iman bukan? Nah, alhamdulillah. Ya, ini cabang di antara cabang iman. Lanjut. Kata beliau, bukan termasuk pemahaman Ahlussunnah bahwa iman adalah pembenaran dalam hati saja. Dan ini pendapatnya siapa ini? Mu'tazilah, juga Asy'ariyah. Walaupun subhanallah, ya hujah mereka sangat lemah. Tanpa amal anggota badan, dan barang siapa yang berpendapat demikian, maka ia telah yaitu ya, menyimpang. Sesungguhnya pemahaman seperti ini berasal dari paham diantaranya adalah Murji'ah. Termasuk juga Murji'ah. Ya cukup itu iman dalam hati saja. Karena kaum Murji'ah juga tidak menganggap iman amal bagian daripada iman. Ya. Mereka orang soleh sekuat apapun amalnya sama dengan orang yang melakukan maksiat. Kenapa? Karena amal bukan bagian daripada iman. Nah, lanjut. Kata beliau di sini, iman memiliki cabang-cabang serta tingkatan-tingkatan. Ya, sebagian di antaranya jika ditinggalkan maka menjadikan kufur. Sebagian yang lain ditinggalkan adalah dosa kecil atau dosa besar, dan sebagian yang lain jika ditinggalkan akan menyebabkan hilangnya kesempatan memperoleh pahala dan menyanyiakan ganjaran. Nah, ya ini juga akidah kita bahwa iman memiliki apa Pak? Cabang-cabang. Ya furu' cabang. Ya, ada pondasi, ada apa? Ada batang dan cabang. Tadi pondasinya apa? La ilaha illallah. Ini pondasi. Ya, dan itulah juga pintu masuk ke dalam Islam. Dan juga pintu masuk surga. Bisa langsung buka, bisa nanti bukanya. Ke neraka dulu kan gitu. Yang penting punya pintunya. Nah, dan di atasnya cabang-cabang. Sampai Nabi mengatakan berapa cabang? 70 cabang lebih. Nah, dari cabang tersebut, ya, apabila ditunaikan dengan sempurna, ada cabang yang wajib, Pak. Ada cabang yang sunnah. Ya, ada cabang yang haram, ada cabang yang makruh. Maka ada yang bisa mengeluarkan dari Islam, ada yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam, ada yang sekedar hilangnya kesempurnaan pahala. Ada yang bisa contohkan? Ada yang bisa contohkan? Muslim, tapi hilang cabangnya. Namun kehilangan cabang tersebut bisa membuat dia kufur. Contoh apa? Kafir? Ya, yang menghilangkan iman total. Yang sampai kufur, riya lah. Para ulama khilaf, para ulama tidak khilaf tentang yaitu siapa yang mengingkari cabang iman dengan meyakini itu bukan daripada iman. Contoh apa? Dia mengingkari tidak ada sholat. Ya. Atau dia mengingkari bahwasanya zina haram. Dia halalkan. Maka ini kufur. Dan para ulama berkhilaf tentang siapa? Orang yang sholat dalam keadaan malas. Ya, dan dia yakin sholat termasuk yaitu perintah agama. Ini khilaf para ulama. Nah, jumhur mengatakan tidak sampai kafir. Ya, Imam Ahmad mengatakan kafir. Kayaknya pendapat Imam Ahmad agak susah di kita. Ya, agak susah di Indonesia kalau diterapkan. Waduh, Masya Allah, kafir semua nih. Ya, kebanyakan ya. Allahul musta'an. Ya, karena tidak sedikit kaum muslimin meninggalkan salat. Tapi ya hati-hati. Karena kata Nabi, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah. Ya, perbedaan antara kita dengan mereka apa? Salat. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur. Ya. Ada yang menjerumuskan dia kepada kefasikan. Apa itu, Pak? Yaitu melakukan dosa besar atau meninggalkan perbuatan wajib. Ya. Lakukan dosa besar banyak contohnya, yang zina, yang khamar, yang riba, atau dia meninggalkan yang wajib, apa Pak? Durhaka sama orang tua. Ya. Tidak taat dengan suami.
akhlaknya buruk, sholat lewat Pak, puasa juga lewat, sementara dia yakin bahwasanya masih bagian dari kewajiban agama, maka ini sampai kepada derajat apa? Kefasikan. Baik. Yang ketiga, ada yang sampai mengurangi kesempurnaan pahala. Apa ini? Contohnya apa? Hah? Kan di sini kata beliau apa? Yaitu hilangnya kesempatan memperoleh pahala dan menyanyiakan ganjaran. Apa Pak? Tidak sampai berkurang iman, tapi hilang pahala. Meninggalkan yang sunnah. Meninggalkan yang sunnah. Makanya dalam bab ini nanti akan ada tingkatan manusia, yaitu ada manusia yang dolimun, ada manusia yang muktasid ekonomis, ada hamba Allah maksudnya yang sabikun bil khairat, itu berlomba, ya. Nah, itu nanti kita akan dapat disebutkan oleh beliau. Lanjut. Iman dapat bertambah dengan ketaatan hingga mencapai kesempurnaan dan dapat berkurang karena kemaksiatan hingga sirna dan tidak tersisa sedikit pun. Nauzubillah. Ya. Di sini apa berarti? Akidah kita al-imanu yazidu wa yankus. Iman bertambah dan berkurang. Baik. Ya. Kira-kira spirit antum yang mana nih? Bertambah apa berkurang? Ya. Nauzubillah. Tentunya kita ingin senantiasa sebagaimana Allah katakan wa yazdadal ladzina amanu iman. Orang beriman itu sejatinya terus nambah iman, ya. Dan tidak asing bagi kita bahwasanya bertambahnya dengan apa? Bertambahnya dengan na'am, ya, mentaati Allah Ar-Rahman dan berkurangnya dengan mentaati siapa? Syaitan. Maka di sini butuh apa? Butuh apa? Butuh perang sama setan. Ya. Butuh perang dengan setan. Karena setan tidak pernah berhenti. Apa kata setan? La ubuyannahum ajma'in. Akan aku sesatkan semuanya. Ya betul ya? Itu janji setan. Ya kecuali maka kata Nabi apa? Sehingga wala tajidanna aktsarahum syakirin. Lihat Pak. Ini setan beriman sama Allah enggak Pak? Kufur. Tapi dia meyakini Allah sebagai Robnya. Tapi dia kafir. Makanya dia pernah bersumpah, fa bi izzatika, ya Allah dengan keagunganmu, la ughwiyannahum ajmain. Aku akan sesatkan semua. Masya Allah. Mantap. Ya. Jadi setan telah mengepuk genderang perang. Tinggal antum mau ikut setan apa? Hah? Lah, alhamdulillah. Makanya Pak Bu, teman-teman jalan cuma dua. Jalan cuma dua. Imma jalan Muhammad, ya, di atas ketaatan, ikhlas dan ittiba, atau jalan syaitan dan hawa nafsu. Allah katakan fa illam yastajibuna lak, bila mereka tidak mengikuti engkau hai Muhammad, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, maka sesungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka, ya, hawa nafsu mereka. Nah, kemudian ya nomor 6 di sini yaitu ada tadi sudah saya singgung imanul mutlak, ada mutlakul iman. Ya. Ada mutlakul iman. Mutlakul iman itu pokok iman tadi. Pokok iman. Apa pokok iman, Pak? Seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Maka dia sudah masuk Islam, memiliki pokok iman. Maka dia pun memiliki mutlakul aman. Ya, pokok keamanan. Apa pokok keamanan? Apa pokok keamanan? Tidak abadi di neraka. Pasti masuk surga. Itu pokok keamanan. Ya. Namun tentunya di sana ada yaitu tingkatan yaitu al-imanul mutlak, iman yang mutlak. Yaitu kesempurnaan iman. Kembali lagi, kesempurnaan iman ketika meliputi 3 rukunnya tadi. Apa? Percaya dengan dalam hati, terus ucapkan dengan lisan dan amal dalam badan. Pak, mohon maaf ya. Percaya dalam hati ada yang sifatnya pokok, ucapan lisan ada yang sifatnya pokok, amal dalam badan ada yang sifatnya pokok. Percaya dalam hati, ya, juga ada yang sifatnya cabang.
Amalan lisan ada yang sifatnya cabang. Begitu juga amalan badan. Contoh yuk. Siapa yang bisa ya? Amalan lisan yang sifatnya pokok apa? Hah? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau Anda bungkem tidak mau mengucapkan selesai kafir. Baik. Lalu di sana ada amalan lisan sifatnya cabang. Contoh apa? Ya banyak. Banyak zikir. Apa lagi? Baca Quran, ya berdakwah. Ini amalan lisan tapi cabang. Oke. Amalan hati yang sifatnya pokok apa? At-tasdiq. Yaitu kita membenarkan, beriman adanya Allah. Taib. Lalu setelah itu apa? Yang cabangnya apa? Yaitu tumbuh rasa takut, cinta, ya. Lalu tawakal. Ada enggak Pak? Orang yang beriman sama Allah tapi tawakalnya kurang, ada enggak? Ada. Ya. Ada tidak orang beriman kepada Allah tapi takutnya kurang? Ada tidak? Ada. Cintanya kurang. Ya. Ada tidak? Ada. Dan itu amalan hati. Oleh karena itu amalan hati pun terbagi 2 juga. Ada amalan asas, ada amalan cabang. Apalagi amalan itu anggota badan. Pak Bu, ada amalan anggota badan yang maaf. Bila disengaja kufur, tidak butuh niat. Apa? Sujud sama patung. Muslim sujud sama patung, sengaja. Muslim mengejek Rasulullah SAW. Ya, Muslim sengaja melemparkan Quran ke sampah. Maka ini amalan kufur. Ya, kalau dia sengaja dan dia tahu itu kekufur. Kufur, amalan. Maka amalan pun bisa jadi ada. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, ya, maka ya kita berusaha harus mencapai kepada imanul mutlak. Sekali lagi imanul mutlak cakupannya apa tadi Pak? Lisan. Kita beramal, ya, memiliki pokok dan cabang. Anggota badan juga beramal dengan pokok dan cabang, dan hati juga beramal dengan pokok dan cabangnya. Ya, taib. Di sini beliau mengoreksi kalimat apa? Syarat sempurna, syaratul kamal. Ini dulu ya. Saya sudah keluar dari pendapat ini. Ya, ada istilah syarat kesempurnaan iman. Lah, ya istilah ini tidak benar karena yang namanya syarat, ada yang mengatakan amal syarat kesempurnaan. Ternyata ini pendapatnya siapa? Murji'ah. Amal syarat kesempurnaan. Berarti enggak beramal pun enggak apa-apa. Ya. Kenapa? Karena dia syarat, ya, hanya syarat di luar iman, tidak ada hubungan dengan iman. Sempurna atau tidak sempurna. Tapi dia masih beriman, ya. Taib. Kemudian Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan ahlul kiblah. Ya, di antara pokoknya adalah Ahlus Sunnah tidak bermudah-mudah mengkafirkan yaitu ahlul kiblah. Siapa ahlul kiblah? Yaitu yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan di sini ya secara mutlak dengan sebab perbuatan maksiat dan dosa besar yang mereka lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Khawarij. Bahkan persaudaraan iman tetap terpelihara meskipun berbuat maksiat. Maksudnya apa Pak di sini? Pokok akidah Ahlus Sunnah tidak mudah-mudah mengkafirkan saudaranya disebabkan apa? Maksiat. Maksiat atau kefasikan tidak menjadi sebab kafirnya seseorang. Ya. Nah, maksiat dan kemaksiatan dan kefasikan tidak berkonsekuensi pelakunya kafir. Termasuk syirik. Ya. Bapak Ibu sekalian termasuk perbuatan syirik. Termasuk perbuatan kufur, tidak langsung otomatis pelakunya menjadi musyrik atau kafir, ya, karena di sana terkadang ada penghalang-penghalang yang membuat tadi dia terjerumus kepada kefasikan. Nah, di sini secara khusus apa? Dosa-dosa besar tidak membuat seorang kafir. Ini kaidahnya. Ya, sebagaimana Nabi Allah katakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Ya. Apabila ada 2 kelompok mukmin berseteru saling membunuh, maka damaikanlah di antara keduanya. Dalam hadis Nabi katakan apa? Wa qitaluhu kufrun. Memerangi dan membunuh muslim apa? Kekafiran, kekufuran. Ya. Namun yang dimaksud kufur di sini ternyata bukan kufur yang sampai kepada keluarnya seorang hamba dari Islam. Kufurun sebagaimana kata Ibnu Abbas,
Kufrun duna kufrin. Kufrun yang tidak menyampaikan kepada kekafiran. Makanya Allah masih ya lihat wa in ta'ifatani minal mu'minin, bila ada dua kelompok yang beriman. Berarti masih disifati apa? Beriman. Ya, termasuk ya yang sangat sering diusung oleh orang-orang Khawarij, yaitu terkait dengan apa? Berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak mutlak. Ya. Walaupun ada dalam Al-Qur'an wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia telah kafir. Maka kata Ibnu Abbas, kufrun duna kufrin. Intinya apa? Intinya pegang keyakinan bahwasanya Ahlus Sunnah tidak mudah-mudah mengkafirkan saudaranya yang mengucapkan dua kalimat syahadat disebabkan kata walaupun syirik, Pak. Ya. Dan kita membedakan antara perkataan syirik dan pelakunya. Perbuatan kufur dan pelakunya. Ya, maaf kita katakan apa menyambat-nyambat wali misalkan di kuburan, perbuatan syirik. Ya, tapi apakah otomatis pelakunya musyrik, keluar dari Islam? Tidak. Maka di sini super hati-hati, apalagi sekedar maksiat, dosa besar, ya. Ini tidak menjadikan yaitu otomatis kafir, ya. Sampai dia apa? Sampai dia iqamatul hujjah, ditegakkan hujjah dan dia menghalalkan ya perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Oleh karena kata Nabi di sini, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina orang yang ketika berzina kecuali dalam keadaan dia beriman. Ya, dalam keadaan dia wala yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Ya, tidaklah mencuri orang mencuri kecuali dalam keadaan dia beriman, wala yasrabul khamra hina yasrabuha illa wa huwa mu'min, dan tidak minum khamar kecuali dalam keadaan dia beriman. Maksudnya masih tetap ada iman, tidak sampai dicabut keimanan darinya. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah itu ya. Kemudian tadi bahwasanya iman bertambah dan berkurang, ya, dan tentunya kita berusaha senantiasa menambah keimanan kita. Dan disebutkan di sini oleh beliau bahwasanya tingkatan orang yang beriman, ya, tingkatan orang yang beriman disebutkan dalam surat Fatir ayat 32, yaitu mereka apa? Ada dalam 3 tingkatan. Atau orang beriman berapa tingkatan? Ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama apa? Allah katakan dalam surat Fatir ayat 32, "Tsumma awrasnal kitaba alladzi safaina min ibadina." Lalu kami wariskan, kata Allah, Alkitab, maksudnya Al-Quran, kepada orang-orang pilihan kami. Subhanallah, Pak. Ya teman-teman semuanya, bahwasanya kita ini umat Muhammad, umat pewaris apa? Dalam surat Al-Fatir ayat 32, umat Muhammad, umat pilihan. Ya, mereka mewariskan kitab, yaitu Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah sebutkan klasifikasinya, dan ini nampak hari ini, atau nampak di tengah-tengah kita. Pertama, faminhum dzalimun li nafsi. Di antara mereka ada yang mendolimi dirinya sendiri. Di antara pewaris apa? Al-Quran. Ya, di antara umat Rasulullah, Pak. Kita ini secara totaliti apa? Umat pilihan. Tapi sayang memang, ya tingkatannya beragam. Satu, ada tingkatan apa? Dzalimun li nafsihi, yang mendolimi dirinya sendiri. Baik. Siapa mereka? Beliau katakan di sini, mereka adalah orang-orang yang melaksanakan mereka adalah orang-orang yang lancang mengerjakan sebagian perkara yang diharamkan. Dan mereka yang melalaikan sebagian perkara yang diwajibkan atas mereka, ya, dengan pokok iman tetap, dan ya, pokok iman tetap ada pada mereka. Maksudnya siapa di sini, Pak? Pelaku kemaksiatan, meninggalkan perintah Allah dan melaksanakan larangan Allah. Maka mereka disebut apa kelompoknya? Dzalimun li nafsi. Baik. Kenapa disebut dzalimun li nafsi? Mendolimi dirinya sendiri. Kenapa, Pak? Hah? Bukankah dia mendolimi Allah? Tapi kenapa disebut mendolimi diri sendiri? Karena sejatinya semua perbuatan maksiat akibatnya kepada dirinya sendiri. Ya. Dan kita melakukan amal soleh pun untungnya siapa? Apakah Allah memiliki keuntungan kita beramal soleh? Tidak. Ya, yang beruntung atau yang rugi dari kita bermaksiat atau melakukan ketaatan siapa?
kita sendiri. Oleh karena itu, ketika kita zalim, kata Allah, zalimun li nafsihi. Wa ma zalamahumullah. Allah tidak menzalimi mereka, tapi mereka sendiri yang menzalimi diri sendiri, ya. Maka siapa mereka? Pelaku kemaksiatan. Mukmin tidak? Mukmin tidak? Mukmin. Hanya saja mereka mukmin naqisul iman, yaitu mereka yang kurang imannya. Taib, aman tidak? Karena mukmin aman. Ya. Taib, kalau tadi mukmin apa tidak? Mukmin tapi naqisul iman, imannya kurang, berarti amannya pun berkurang. Sesuai dengan kurangnya iman. Baik di dunia maupun di akhirat. Tapi kelompok seperti ini mungkin tidak Pak masuk surga tanpa mencium neraka, mungkin tidak. Naam. Akidah Ahlussunnah juga ya meyakini mungkin. Ya, mungkin pelaku dosa besar juga bisa langsung masuk surga dengan apa? Dengan apa, Pak? Naam, mungkin dengan syafaat. Masya Allah, dia dapat syafaat. Ada orang yang nolongnya, mungkin nabi, mungkin malaikat, mungkin orang tuanya, mungkin anaknya, dan seterusnya. Atau dia mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Mungkin. Ya, sebagaimana orang-orang yang dihisab dengan hisaban yang mudah. Tapi wallahu alam, kata para ulama, bila dosanya syirik atau bid'ah, ini agak susah. Ya. Tapi bukan berarti antum direkomendasikan untuk melakukan maksiat selain syirik ya. Naam, karena Allah menyatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Lalu bid'ah, iyyakum wa fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Dan ini merusak agama, Pak. Syirik bid'ah merusak agama, pundi-pundi agama. Adapun maksiat sekedar hawa nafsu. Oleh karena itu Pak beruntung, ya. Mohon maaf, insya Allah kita yang belajar sunnah, ya, maka pokok dasar ketaatan yang paling kuat kita miliki apa? Tauhid dan sunnah. Tauhid dan sunnah. Tauhid menjauhkan kita dari syirik, dan sunnah menjauhkan kita dari menyelisih Rasulullah SAW. Wa may yusyakikir Rasul, siapa yang menyelisih Rasul maka dia telah disesatkan dan tempatnya neraka jahanam. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaupun antum dzalimun li nafsihi, naudzubillah, ya, maka bukan kalau bisa ya. Kalaupun dzalimun li nafsihi, ya, maka kalau bisa tahapannya cuma hawa nafsu saja. Ya, maaf ya, misalkan korupsi, ya, atau yang lainnya, walaupun naudzubillah itu pun tidak dijamin. Ya, karena Allah katakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Di akhir suratnya apa? Liman yasha. Bagi yang Allah emang ente dikehendaki enggak? Apakah kita termasuk yang dikehendaki? Wallah. Jangan pede ya. Gitu. Namun di sini kita sekali lagi akidah kita bahwa pelaku dosa besar pun masih mungkin tidak masuk neraka. Dihisab dengan hisaban mudah. Baik. Yang kedua apa, Pak, tingkatannya? Muqtasid. Apa muqtasid? Yaitu ekonomi. Siapa mereka? Orang-orang yang hanya melaksanakan hal-hal yang diwajibkan dan meninggalkan yang diharamkan. Masya Allah. Ya, ini Pak pasti selamat. Pasti selamat. Dan insya Allah mustahil masuk neraka. Ya, dan pasti masuk surga. Tapi asumsinya derajat di surganya berbeda. Ya, bukan surga high class mungkin. Siapa mereka? Mereka yang menyempurnakan perkara yang wajib. Masya Allah, yang wajib sempurna. Yang haram dia tinggalkan. Tapi ya sunnah jarang lah. Ya, syubhat jalan kadang-kadang. Dosa kecil makruh jalan. Ya. Tapi yang wajib-wajib apa namanya? Yang sunnah-sunnah tidak dia bukan karakternya, bukan kebiasaannya. Sholat subuh oke, di masjid Masya Allah. Tahajud ya kadang-kadang. Ramadan insya Allah. Senin Kemis ya terkadang. Maka ini disebut muqtasid. Zina lah, tapi cewek lewat masih melotot kadang. Ya. Ya masih.
masih melakukan yang makruh-makruh, yang tidak sampai kepada perbuatan haram, maka kaum muslimin Allah ini muktasid dan ini pasti Islam. Makanya kalaupun mau antum masuk ke tingkatan kedua ini. Dan ini pun tentunya ya tidak mudah, butuh perjuangan. Ya. Lalu tingkatan yang terakhir, yang tertinggi apa? Wa minhum sabiqun bil khairat. Di antara mereka ada yang berlomba di atas kebaikan. Allahu Akbar. Dan inilah iman yang tertinggi yang mereka mendapatkan apa? Yaitu derajat al-amnul mutlak. Keamanan yang mutlak, bahkan bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Siapa mereka, Pak? Mereka yang melaksanakan bukan sekedar yang wajib, mereka sempurnakan yang sunnah. Bukan sekedar yang haram, mereka sempurnakan yang juga subhat-subhat, yang makruh-makruh mereka tinggalkan. Allahu Akbar. Ya, di zaman seperti ini mudah apa mudah? Mudah apa sulit? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, semoga Allah yaitu sempurnakan kita. Maka silakan Anda memilih, ya, dan Anda muhasabah. Tingkatan mana Pak imannya, Pak? Yang rendah imannya berarti dolimun li nafsi. Yang ekonomis tengah-tengah. Atau Anda yang memiliki kekuatan iman, berarti Anda masuk ke dalam, ya, yaitu orang-orang yang berlomba. Namun secara umum, ya, kadang begini, kadang begitu. Betul apa tidak, Pak? Kadang Masya Allah tahajud sampai dari jam 2. Kadang sholat subuh ketinggalan. Kadang Masya Allah lihat cewek tundukkan pandangan. Terkadang ya disinilah diagnosa iman harus ya terus kita upayakan supaya iman tetap yaitu apa namanya sempurna atau minimal terjaga. Terakhir Pak, pembahasan terakhir di sini yaitu tentang hadis bahwasanya iman bercabang-cabang. Ya sudah tadi disebutkan ya hadisnya al-imanu dalam 361 al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, iman 70 cabang lebih. Dan yang paling tinggi apa? La ilaha illallah. Dan ini yang paling kuat. Dan wa adnaha, yang paling ringan, imatatul adha anit tariq, itu menyingkirkan duri, gangguan dari jalan. Ya apapun, ya baik secara zahir ataupun secara maknawi. Ya, artinya kita menjadi melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu orang lain. Ada apa Pak? Jadi begal, jadi pencuri, jadi bajing luncat misalkan, naudzubillah, ya. Itu lebih buruk lagi. Sampai ya duri di jalan kita tinggal. Lalu wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu cabang daripada iman, ya. Baik, di sini kata beliau, pertama, hadis iman terdiri dari beberapa tingkatan. Sebagian lebih tinggi daripada yang lain. Dan sudah kita katakan tadi, seluruh amal cabang iman. Seluruh amal dalam frame iman. Berarti Pak, jangan menganggap remeh satu amal pun. Ya, dan tidak ada amal yang remeh. Makanya kata Nabi, la tahqiruna minal ma'rufi syai'an, jangan anggap remeh perbuatan baik walaupun sedikit, walaupun sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, ya. Lalu iman adalah perkataan dan perbuatan. Ya, dari hadis tersebut, ya, iman perkataan qaulu la ilaha illallah, dan perbuatan apa? Menyingkirkan duri dari jalan. Dan hati apa? Yaitu dari sifat-sifat malu. Iman merupakan pendorong dan penentu bagi amal. Naam. Ya, itu kekuatan iman berkonsekuensi kekuatan amal. Ya. Jadi kalau orang amalnya sedang kuat, berarti pertanda imannya sedang kuat. Amalnya sedang lemah, berarti imannya sedang lemah, ya. Lalu tingkatan yang paling tinggi yaitu ikhlas, kalimat ikhlas la ilaha illallah, dan ini tentunya subhanallah Pak yang harus kita jaga, yang didakwakan oleh para nabi, yaitu menjauhkan kita dari kesyirikan apapun, ya, karena kaidahnya alhamdulillahirabbil alamin, itu kaidah. Seluruh apapun selain Allah itu alam. Apapun selain Allah itu alam. Ya, apa itu alam selain Allah? Apa itu Allah? Rabb seluruh alam. Maka berarti tidak ada yang berhak disembah, diibadahi, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, mengatur dan
memiliki alam semesta. Kemudian ya, setiap muslim wajib memahami kalimat ini. Nah, ya, bukan sekedar mengucapkan. Betapa banyak hari ini orang-orang Masya Allah sudah berada di atas kekuatan amal. Kenapa? Kekuatan iman. Kenapa? Karena ngucapin la ilaha illallahnya sambil nge-rap. Naam, dengan suara yang keras. Oh, ini kuat imannya. Kenapa? Ngucapin la ilaha illallah. Ya, bukan sekedar diucapkan. Kalau sekedar diucapkan, subhanallah, orang munafik maka pasti dia di atas kekuatan iman. Namun subhanallah, yaitu konsekuensinya apa? Yaitu kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan iman yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari gangguan dari jalan, duri, kayu, batu, pecahan kaca dan sebagainya. Ini yang makna zahir ya. Nah, kita kan ada sesuatu yang mengganggu. Maka di sini Pak, Bu, teman-teman semuanya, usahakan ya jangan sampai melakukan sesuatu yang mengganggu di jalan. Makanya Nabi, antum suka nongkrong nggak di jalan, Pak? Nongkrong pinggir jalan. Suka tidak? Nah, para sahabat pernah diingatkan sama Nabi. Iyyakum wal julus fit turuqat. Awas kalian jangan nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Ya. Lalu ya Rasulullah, malana min majalisina budun. Wahai Rasul, kami tidak punya majlis yang lain. Ya. Maksudnya kami tidak memiliki banyak tempat untuk kami duduk ya bersama sahabat yang lain. Kalaupun kata Nabi SAW, kalian memang ya terkadang harus duduk di jalan, fa'atu tariqa haqqah. Maka berikan hak jalan. Hak jalan. Ya, apa hak jalan? Wa ma haqqu tariqi Rasulullah? Qala ghaddul basar. Apa? Tundukkan pandangan. Karena yang lalu lalang beragam ya. Maka tundukkan pandangan. Lalu ghaddul basar wa radus salam dan menjawab salam. Lalu ya menghilapa dan waqaful ad'ani tariq dan tidak melakukan sesuatu yang bisa mengganggu orang yang berlalu lalang di jalan ya. Malu merupakan perangai terpuji. Naam, di sini kata Nabi al-haya'u minal iman. Namun di sini malu yang dimaksud apa? Malu yang membuat dia ya tidak melaksanakan yaitu yang dilarang oleh Allah dan tidak meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah ya. Mau kemana antum? Antum enggak ngaji, malu anak. Ya. Kenapa enggak sholat jamaah? Aduh malu. Kenapa enggak pakai jilbab besar? Lah, bukan itu. Itu bukan malu, pengecut. Ya, itu bukan malu, pengecut dan dia apa? Lemah iman. Malu yang dimaksud, Masya Allah, yang itu harus menjadi perangai kita, malu dari melaksanakan ya yang dilarang oleh Allah dan malu meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum kaum muslimin rahimakumullah ya. Itu faedah-faedah, prinsip-prinsip yang terkait dalam bab ini. Insyaallah kita masuk nanti prinsip Ahlussunnah ya, masalah takfir atau bermudah-mudah mengkafirkan saudaranya. Ya, ini ya harus juga kita ketahui dan selanjutnya nanti pembatal-pembatal keislaman ya dan seterusnya. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah berikan kita ilmu yang manfaat dan hari ini menjadi amal soleh bagi kita, pengangkat derajat kita, pengampun dosa kita dan semoga itu Allah senantiasa mudahkan jalan keselamatan bagi kita di dunia dan di akhirat. Wassallallahu wasallam Muhammad. Anak kira cukup, mungkin ada yang tanya, fadhal 1 2. Barangkali ada yang tanya 1 2 atau fadhal sebelum ditutup. Bismillah. Alhamdulillah, astagfirullah. Baik, kalau tidak kita tutup. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah.